Kalau untuk 2022 ini yang baru kami laksanakan kemarin untuk mengasah kemampuan kader kita, yaitu bedah film. Oh, bedah film. Film apa itu? Ada dokumenter terkait pembelajaran yang ada di Amerika. Waktu itu kami adakan di kampus kerjasama dengan Permas, Pergerakan Mahasiswa di Universitas. Nah, di bulan 2 nanti insya Allah kami akan kerjasama dengan PLN Batam untuk sosialisasi terkait Go Green. Go Green. Iya. Karena kan pimpinan PLN Batam yang ada di pusat itu saat ini sedang ingin mentransformasi PLN dari yang awalnya di bahan bakar fosil, batu bara segala macam, mau beralih ke alami, yaitu Go Green tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Habi Official di Alila Podcast. Hari ini kami ngopi santai bareng milenial muda, sahabat PMI dari PMI, Bang Haris, Bang Aril, yang mana saat ini pergerakan mahasiswa khususnya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Ya betul. Yang saat ini mereka sebagai pimpinan komisariat di Ibnu Sina. Ya, hari ini mungkin kita diskusi seputar PMI, seputar komisariat Ibnu Sina saja dulu ya. Izin Bang, pimpinan Aris Bang. Oh, pimpinan Bang Aris Iya, sebagai ketua komisariat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau saya udah di pengurus cabang Bang. Oh, pengurus cabang, Masya Allah, luar biasa. Iya, Kabid Humas Bang. Kabid Humas di pimpinan cabang. Iya Bang. Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin kita ke ketua dulu ya, sahabat Haris. Mungkin kita diskusi santai. Namun sebelumnya sahabat Haris dan sahabat Ari, sahabat beda nih nama, hampir sama. Sahabat Ari mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu didekatin aja nggak apa-apa mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmardhani Kurniawan. Panggil saja Ari, tapi kalau orang dekat manggil saya itu Black Bang. Black. Ayo. Terus saya menjabat sekarang ini Bang di pengurus cabang PCPMI Kota Batam, yaitu Kabid Humas. Kabid Humas. Ya. Saya lahir dari Komisariat Universitas Ibnu Sina Bang, yang dipimpin sekarang ini sahabat kita Aris Armanda ya Bang. Baik Bang, itu aja Bang. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama, silakan Bang sahabat Aris. Ya, perkenalkan nama Dekatin saya aja, Haris. Nama saya Haris Armanda. Saat ini saya di komisariat, ketua komisariat PMI Universitas Ibnu Sina tahun 2021-2022. Ini bentar lagi udah mau habis juga ya. Bulan 2 insya Allah selesai. Saya saat ini tinggal di Sungai Panas. Saya asli dari Riau, Harapan Hulu. Melayu juga, cuman Melayu Pekanbaru kan. Baru ketika menginjakkan kuliah lah saya baru di sini. Mungkin itu aja. Oke, baik. Itulah tadi kedua sahabat kita yang telah memperkenalkan diri sebagai kader dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Ibnu Sina. Universitas ya? Iya, sekarang Universitas. Universitas Ibnu Sina Kota Batam. Ya baik, mungkin seputar visi misi dulu ya, visi misi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia seputar komisariat. Itu visi misinya mungkin Pak Ketua lebih tahu lah. Iya. Kalau visi misi sebenarnya kalau dari PMI sendiri itu ya termaktub yang tertulis itu terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, cakap, berilmu, mampu mengamalkan ilmunya, serta mampu memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu kalau dari PMI ya, Pak. Iya. Ya kalau dari saya sendiri ya saya inginnya terbentuknya kader PMI ini yang inisiatif, inovatif dan produktif sesuai dengan arahan dari Ketum PB kan.
harus produktif. Kita di PMI ini nggak hanya berkegiatan apa segala macam aja, kita harus memikirkan jenjang kita bagaimana ke depannya, karir kita juga harus dipikirkan juga. Kira-kira begitulah Bang misinya. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Jadi ini organisasi kemahasiswaan, kemudian dari PMI itu kan ada pergerakan nih. Iya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di tahun 2022 ini apa pergerakannya ini? Kalau untuk 2022 ini yang baru kami laksanakan kemarin untuk mengasah kemampuan kader kita, yaitu bedah film. Oh, bedah film. Film apa itu? Ada dokumenter terkait sambil minum. Terkait pembelajaran yang ada di Amerika. Waktu itu kami adakan di kampus kerjasama dengan Permas, pergerakan mahasiswa di universitas. Nah, di bulan 2 nanti insya Allah kami akan kerjasama dengan PLN Batam untuk sosialisasi terkait Go Green. Luar biasa. Iya. Masya Allah, Karena kan biasa. pimpinan PLN Batam yang ada di pusat itu saat ini sedang ingin mentransformasi PLN dari yang awalnya di bahan bakar fosil, batu bara segala macam, mau beralih ke alami, yaitu Go Green tadi, ke alam kan, begitu Bang kira-kira. Ya, baik. Untuk kegiatan nih di tahun 2022 nih seputar Komisariat Ibnu Sina ya, PMII Komisariat Ibnu Sina itu di tahun 2022 ini apa kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan ya sebagai ketua dan sebentar lagi jadi demisioner. Kalau kegiatan itu tadi Bang, seminar tadi, sosialisasi kan, kita adakan di kampus nanti. Oh, itu yang akan diadakan Yang akan nanti. dilaksanakan bulan 2 nanti, pertengahan bulan. Berarti bulan Februari ya? Februari. Itu yang diundang siapa-siapa aja nih? Boleh tahu. Yang diundang nanti kalau dari pematerinya sendiri itu dari PLN aja yang diundang. Dari proyek. Kalau yang pesertanya ya dari OKP dan Ormas. Kerjasama ya sama PLN ya. OKP sama Ormas yang ada di Kota Batam. Masya Allah. Insya Allah ada 150 orang yang kita undang nanti di kegiatan tersebut. Berapa tadi? 150 orang. Wih, luar biasa banyak juga ya. Kuat. Insya Allah. Berarti kuat juga ini. Nah, kita kembali ke cabang ini ya. Siap. Karena ini perwakilan ya, Bang Ari. Sebagai perwakilan dari cabang bidang humas ya. Humas. Selama periode Bang Haris ya dalam menjalani organisasi ya, roda organisasi sebagai pimpinan cabang atau pengurus cabang. Oh, saya. Enggak, Bang Ari. Ari ya kan? Ari Bang, siap. Ya, sebagai pengurus cabang ya, ketua bidang humas hubungan masyarakat ya. Nah, itu mungkin sudah berapa kali bikin kegiatan atau di bidang humas itu apa saja yang akan dilakukan? Saya Bang ya. Izin, Bang ya. Kalau saya Bang, ini kan saya kan dari dulu pernah pengurus Komisariat Ibnu Sina Bang. Ya, alhamdulillah saya tengok di masa kepemimpinan Komisariat Aris Armanda ini Bang, sahabat kita ini luar biasa Bang, udah banyak kegiatan yang dibuat dia Bang. Contohnya kayak kerja apa ya, tuh ya. Apa mau formal maupun non formal Bang, kegiatan jalan terus setiap bulan Bang. Ada puluh-puluhan juga ya. Nah, kalau saya Bang di Humas ini kan pengurus cabang bagian Kabid Humas. Ya alhamdulillah di cabang hari ini Bang banyak juga kegiatan yang udah dijalankan Bang, mau itu formal maupun non formal Bang. Dan dalam waktu dekat ini cabang PMI Kota Batam akan mengadakan konfer cabang mungkin akhir bulan ini Bang. Ya begitulah Bang kira-kira Bang bisa saya sampaikan. Oke. Tapi saya melihat ketika ya pergerakannya memang cukup luar biasa ya Bang. Iya. Nah, ketika mendengar ada bencana, musibah dan lain sebagainya itu PMI selalu di depan. Ini harus kita kasih aplaus ini ya. Nah, memang sangat luar biasa pergerakan ketika ada bencana atau musibah, PMI selalu terdepan untuk mengatasi ini. Bukan mengatasi dalam hal langsung turun ke lapangan ya, karena kejadian mungkin ada yang di luar Batam. Mereka turun
ya menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Memang sangat luar biasa. Ini memang setiap kali, kadang kalau saya jumpa tuh kadang saya sembunyi tuh. Nah, terakhir kali saya mau ke Sekret Pemuda, dia yang nampak duluan ke saya. Ya udahlah. Itulah namanya pergerakan, Bang. Ya, itulah pergerakan. Ya. Namanya juga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya, jadi kita ke pergerakan ya. Kira-kira dalam praktek-praktek ibadah nih, karena mahasiswa Islam ya, pergerakan mahasiswa Islam kepada kader itu apakah ada rutinitas? Mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, dan atau setahun sekali untuk ada kegiatan pengajian dan lain sebagainya, kira-kira ada atau tidak gitu? Kalau untuk itu ada, kami lakukan, Bang. Semasa bulan puasa itu kami, kalau bulan puasa nih ya, kalau bulan puasa itu semasa bulan puasa kami ngaji bersama, macam tadarus di sekret kami. Waktu itu kan sekret ada di Bengkong kan, di komisariat. Itu kami rutin adakan hampir 2 malam sekali lah kami laksanakan. Kalau untuk pengajian pernah kami adakan juga kajian Islam kajian aswaja, karena paham kita paham aswaja dan PMI. Itu kita undang dosen dari STAI juga, Pak Bayu Mujrimin, kita undang terkait pengajian mungkin begitu, Bang. Kajian seperti itu kami adakan juga, kadang kajian untuk mahasiswa yang lain bersama teman-teman sahabat-sahabat senior yang ada di kampus dulu yang sudah, macam Bang Zen kan, macam yang lain-lain lah. Kami adakan juga, kami ikut juga ke sana begitu, Bang. Oke. Ini kita ke pergerakan pemuda, pergerakan mahasiswa lagi nih. Ini mungkin agak sedikit menyimpang ya, ketika ada terjadi kontroversi di kalangan pemerintah misalnya nih. Iya. Bagaimana tanggapan atau sikap dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kepada pemerintah? Kontroversi yang bagaimana dulu, Bang? Ya, misalnya nih, kalau ada hal yang menjanggal gitu kan, artinya kita sebagai mahasiswa, bukan hanya PMI aja sebenarnya sih. Kita pertanyakan itu. Namanya juga kita sebagai mahasiswa control sosial, agent of change kan. Jadi ya, apa kebijakannya yang menurut kita kurang benar, ya kita beritahu. Ada berbagai macam cara untuk memberitahu itu kan, nggak harus turun ke jalan langsung, nggak harus ada tahap-tahapannya. Begitulah kira-kira, Bang. Tapi memang luar biasa sudah bisa bekerja sama dengan Prime PLN. Ini kayaknya jobnya luar biasa nih. Tapi ketika PLN atau pemadaman bergilir ini, kadang masyarakat ini kan sedang ngoceh juga kan. Nah, itu bagaimana itu tanggapan dari sahabat ya? Saya kadang lupa nih, sahabat Haris atau sahabat Ari. Ya lah, sahabat. Ini kan sahabat yang mau menjalankan kinerja ini, sahabat yang menyampaikan. Kalau terkait itu, apapun ya, siapapun dan instansi apapun, ketika memiliki kebijakan yang tidak tepat atau ada masyarakat terkait PLN ya, ada masyarakat yang mengeluh apa segala macam, ya kita sampaikan. Adapun caranya kan berbeda. Lain nih, saya dekat nih sama Abang, ya pasti saya sampaikan dengan baik dong, Bang. Ada kawan-kawan atau masyarakat ini mengeluh begini-begini. Terkecuali penyampaian kita tidak digubris segala macam, tidak didengar. Baru kita berarti ada ke tahap selanjutnya. Ada tahap-tahap lah ya, iya, betul. Sesuai prosedur ya misalnya kan. Oke, memang sangat luar biasa hari ini milenial muda dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ada dari cabang, kemudian ada dari komisariat. Dan ini mau tanya lagi nih, sekarang di komisariat Ibnu Sina itu kadernya ada berapa banyak? Saya mau sampaikan juga ya, Bang. Universitas Ibnu Sina nih kan, kan di samping Universitas Ibnu Sina ini kan ada STAI Ibnu Sina. Nah, jadi kader kita di universitas itu dari STAI ini tergabung juga ke sana. Jadi bukan dua komisariat, melainkan STAI ini tergabung ke universitas ini. Kalau untuk masa saat ini kurang lebih ada 70 orang, Bang, untuk di Universitas Ibnu Sina ya. Itu
terkait dari STAI, dari ekonomi, fakultas ekonomi, dari teknik, dari situ sih Bang. Masya Allah, Sekitar luar biasa. situ. Jadi memang yang namanya mahasiswa kemudian sudah berkecimpung di organisasi memang harus betul-betul membawa. Misalnya ketika abang sudah mengkader, abang tinggalkan. Jadi tidak berjalan kegiatan atau organisasi itu. Namun ketika saya melihat Bang Haris sebagai ketua organisasi atau ketua komisariat PMII, kegiatan-kegiatan itu berjalan. Makanya saya penasaran nih, kira-kira trik apa yang dipakai oleh Bang sahabat Haris nih, sehingga semua kegiatan itu berjalan dengan lancar. Ya sukses ya. Trik. Kalau terkait trik ya sama saja sih Bang. Sebenarnya ya yang pertama ya pendekatan terhadap kader kan. Ketika kita sudah dekat nih macam sama sahabat Ari sama sahabat saya nih, ketika saya dekat dengan beliau kan enak saya ngajaknya untuk ngopi, untuk buat kegiatan, diskusi, bahas buku atau apa segala macamnya. Triknya begitu aja Bang, dekat, kita dekat lah secara emosional, kita dekat, kita undang, kemudian kita konsep kegiatan itu bagaimana kader-kader kita tertarik, seperti pelatihan administrasi, ya kan, pelatihan menjahit, kemudian bedah film itu tadi, pelatihan desain. Kita adakan seperti itu supaya mereka pun pengetahuannya pun semakin ke depan kan, kita semakin lebih bedah buku, bedah film. Oh iya, bagus, masya Allah, luar biasa memang. Iya. Tapi mungkin satu saya belum tanya itu di pergerakan mahasiswa Islam itu sendiri ada nggak praktek-praktek sholat? Ya kan perlu ya, perlu karena tidak semuanya mahasiswa itu sudah paham tentang itu. Jadi ini mungkin sebagai kader ya mahasiswa Islam tidak mungkin dong kalau kader-kader yang lain belum bisa sholat atau mungkin bacaan sholatnya masih kurang. Ya itu harapan kami dari Alila Official ya, Alila Podcast ya, kalau bisa diterapkan sehingga kalau itu kalau terkait sholat Bang, itu kan ibadah kewajiban Bang. Iya, kewajiban. Untuk kita yang beragama Islam Bang. Apalagi kami hari ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu sebenarnya kayak mana Bang ya, terkait sholat itu kan ya baik dari diri kita masing-masing lagi Bang, pribadi kita. Ya dia tak sholat kan dosa dia lah Bang, yang nanggung. Tapi kan hari ini kan kita namanya sahabat saling mengingatkan untuk sholat 5 waktu. Walaupun ya hari ini saya pribadi pun masih bolong-bolong kan Bang, tapi kan ada pepatah Bang kayak biarlah terpaksa lama-lama terbiasa kan begitu Bang. Nah, kita kan nggak tahu ke depan insya Allah lah yang namanya apa PMI ini kan ya nantilah kalau memang misalnya ada sahabat yang masih ada belum hafal bacaan-bacaan itu, kita masih diskusikan itu Bang. Iya, oke. Ini Bang, terkait pertanyaan Abang ini menjadi PR bagi saya. Benar, ini menjadi PR. Ini menjadi PR untuk saya sendiri, apalagi untuk kader-kader seluruhnya yang ada di Batam ini. Insya Allah luar biasa. Selama ini saya akui Bang, selama masa pengurusan saya belum ada. Mungkin pengurusan sebelumnya atau yang nanti akan ada mungkin akan dibuat, tapi masa pengurusan saya ini belum Bang. Tapi kalau untuk mengaji nih ya Bang, itu kami buat Bang. Ngaji itu satu persatu, bahkan ada nanti yang mengajarkan untuk mengajarin untuk ngaji ya, terkait ibadah mengaji, karena nanti kan di masyarakat dia bakalan dipakai Pak untuk ngaji atau tadarus kan, dia nggak mungkin sebagai mahasiswa malah melala atau main-main kan, main petasan atau pacaran. Ya dia yang harus mengisi ke masjid tadarus kan. Karena laki-laki ini laki-laki ini calon imam Bang. Jadi ini saya pernah mengalami ya, memang ada seorang teman, dia ya salah satu organisasi Islam juga. Kemudian ketika dia disuruh ceramah, dia tak bisa, sedangkan dia kader dari mahasiswa Islam itu ya, organisasi Islam ya, salah satu organisasi Islam. Kemudian dia tidak bisa. Nah itu mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagaimana biar ketika yang jelas kalau sudah di luar itu kan apapun di mana saja dia berada pasti dia tanya, kamu berorganisasi apa, organisasimu apa.
ya kan. Misalnya nih, saya PMI, pasti bisa ya khutbah nih, ya kan? Pasti bisa kultum nih, ya kan? Pasti bisa ngaji gitu kan? Ya pasti orang tahu gitu. Nah, ketika kita di luar, yang jelas tidak mungkin kita bawa nama kita. Yang jelas kan bawa background kita. Nah itulah sih, cuman sekilas untuk menyampaikan mungkin pesan juga biar ya namanya kita sebagai organisasi Islam. Ya namanya juga Islam. Iya. Ya, kita terapkan nilai-nilai keislaman sehingga mungkin ya karena tidak semua organisasi itu kan berjalan norma-norma saja, tapi kan pasti banyak. Iya, understand Pak. Jadi gini-gini aja udah. Ya maksudnya kan organisasi Islam ini kan betul Bang. Masyarakat lah ini umumnya memandang bahwasanya kita bisa khutbah, bisa imam, bisa ngaji, tapi kan terkadang kan background kita dalam organisasi ini kan beda-beda Bang. Dari kalangan yang mungkin pendidikannya SMA, pendidikannya pesantren, bahkan di pesantren ada yang bisa khutbah, ada yang tidak. Ya tapi ini loh Bang, tapi kebanyakan orang tahu. Ya artinya menjadi tugas kita lah, tugas kita untuk memberikan pengetahuan tersebut. Ya benar. Ya, mantap. Ya, luar biasa. Inilah milenial muda yang memang luar biasa pergerakannya. Kemudian mudah-mudahan PMII di komisariat makin berkembang, kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada kader-kader, kan bisa menjadi ketika sudah selesai kuliah, kemudian sudah tamat, bisa memberikan yang terbaik, bisa mengimplementasikan apa yang dia dapatkan di PMI kepada masyarakat. Jadi mungkin itu saja Ketua. Siap. Sahabat, kemudian sahabat Aris, sahabat Ari, mohon maaf kalau memang tempat podcast ini cuman sederhana, tapi saya sangat berterima kasih banyak sudah bisa hadir di podcast sederhana ini. Memang ini adalah podcast tempatnya milenial muda, kemudian tempatnya silaturahmi bagi para pemuda khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Satu lagi Bang, saya mau menyampaikan, saya mau apresiasi juga. Ini beliau ini salah satu senior kita dari STAI. Beliau ini dari STAI juga kuliah dulu. Jadi saya tahu betul beliau ini bagaimana merintis channelnya ini dari awal sehingga sekarang luar biasanya. Alila Studio Podcast. Bentar lagi udah dilirik-lirik ini sama ini Bang. Jadi artinya ini menjadi Deddy Komposer kedua di Batam. Amin. Mudah-mudahan. Saya ada saran juga nih Bang untuk Abang Bang. Ini kan hari ini kan saya selaku perwakilan pengurus cabang Kabit Humas ya Bang ya. Di sini kan komisariat kan ada 3 Bang. Alhamdulillah di Batam Bang. Ada Universitas Indonesia dipimpin oleh Haris. Kalau PK PMI Unrika itu dipimpin oleh sahabat Dedi. Kalau pengurus komisariat ABM itu Abu Bakar Muhammad Bang, dipimpin oleh Sari Bang. ABM itu di mana? Itu kampusnya di PJB Bang. Oh PJB? Ya, cuman namanya pengurus komisariat ABM Bang. Oh jadi di Batam itu ada 3 komisariat ya? Iya Bang. 3 komisariat luar biasa. Siap Bang. Ya mudah-mudahan makin banyak komisariat kan makin banyak kader. Amin. Jadi kalau makin banyak kader semua kegiatan bisa di backup ya. Jadi memang luar biasa, terima kasih banyak. Memang Bang Aris kita sama-sama, memang saya di atas beliau, namun kita sering ngopi bareng ya kan, apalagi ngobrol di kantin. Ya bagaimana sih mulai menyusun ya namanya kita memanfaatkan teknologi ya, kita semampu kita yang bisa kita lakukan, nah itulah. Tapi kalau kita kan Allah udah bilang Allah tidak akan mencoba makhluknya atau hambanya di luar batas kemampuannya. Ya selagi kita mampu melakukan hal yang baik ya kita laksanakan. Kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan. Bahaya nanti. Ya jadi ini saya selaku pribadi pemilik Alila Studio Podcast
mohon maaf kepada teman-teman semua, dan saya mohon support dan dukungannya kepada teman-teman pemuda, milenial muda, kemudian kepada sahabat-sahabatku yang telah hadir di sini. Bantu like, komen, dan subscribe sehingga mungkin nanti kalau sudah berkembang channel ini, podcast ini, insya Allah kegiatan-kegiatan bisa support dari sini. Amin, amin, amin. Jadi mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Saya Hasan. Saya Aris Armanda. Saya Ari Rahmardani Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat dan salam hormat dari kami. Salam pergerakan. Oke, sip. Siap, makasih Bang. Terima kasih banyak.